Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Semut pohon dan seekor belalang sembah. Suatu hari di sebuah kebun anggur, tinggallah sebuah keluarga semut rangrang dengan anggota jumlahnya yang sangat banyak. Semut rangrang ini membuat sarangnya dari daun-daun, lalu mereka tempel menggunakan cairan seperti lem yang mereka keluarkan dari mulutnya. Di sarang itu tinggallah seekor ratu semut yang tubuhnya paling besar di antara para semut. Sang ratu sangat rajin mengeluarkan telur-telur, dan telur itu menetas menjadi semut-semut yang baru. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu, dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Ketika musim dingin, makanan akan sulit untuk didapatkan. Maka para semut itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin telah tiba. Para semut sibuk mengumpulkan makanan dimulai saat pagi hari sampai dengan sore hari. Semut-semut pekerja untuk membawa dan mencari makanan, sedangkan semut tentara menjaga keamanan dari para pengganggu. Berbeda halnya dengan seekor belalang sembah. Belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari, belalang sembah itu hanya berlatih menari. Dia amat senang sekali berlatih menari. Namun sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Suatu hari, sang belalang sembah menari di dekat sarang semut rangrang. Dia menari dengan sangat anggun. Gerakan tangan dan badannya yang pelan dan lembut membuat tariannya terlihat sangat mengagumkan. Para semut melihat tarian sang belalang sembah, namun mereka tidak menghiraukan tarian indahnya itu, karena mereka memiliki tugas yang sangat penting. Sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dengan membawa makanan untuk dibawa ke sarangnya. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut rangrang. Lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut pekerja. Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang kalian? Sang semut rangrang menjawab, kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba. Lalu sang belalang kaget. Musim dingin, kata sang belalang sembah dengan kagetnya. Aku lupa dengan musim dingin. Aku terlalu sibuk dengan melatih tarianku hingga aku lupa bahwa sebentar lagi akan datang musim dingin, dan aku belum mempersiapkan makanan untuk diriku, keluh sang belalang. Apa aku boleh meminta makanan kalian itu? Pinta sang belalang sembah. Apa? Yang kau lakukan setiap hari hanya menari. Kini setelah kau sadar akan kebutuhan hidupmu, kau memintanya kepada kami. Enak sekali hidupmu itu, kata sang semut sambil memasang wajah marah. Kami bekerja dengan sangat keras setiap hari dengan penuh tenaga dan kau memintanya. Aku sarankan kau untuk pergi dari tempat ini dan mencari makanan untuk kau simpan, kata sang semut rangrang. Akhirnya sang belalang sembah pergi mencari makanan untuk menghadapi musim dingin. Pesan moral dari dongeng ini adalah, bekerja keraslah untuk meraih masa depan yang cemerlang. Bersakit dahulu untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur.
Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Terdampar. Suatu hari, seorang pria mengalami kecelakaan kapal dan terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni. Ia terus berdoa agar Allah menyelamatkannya. Setiap hari ia memandang laut lepas menanti pertolongan. Hari demi hari berlalu. Yang ia harapkan tak kunjung datang. Demi bertahan hidup, ia pun mencari makan di hutan dan berusaha membangun gubuk seadanya. Tak lama setelah gubuk selesai dibangun, pria itu pergi mencari makan. Alangkah terkejutnya ia saat kembali, kobaran api melalap gubuk tersebut hingga habis tak tersisa. Ia pun kecewa dan putus asa. Sempat ia merasa marah karena mengira Allah tak lagi memedulikannya. Lelah menangis, ia jatuh tertidur di atas pasir. Keesokan harinya, ia terbangun mendengar suara kapal yang mendekat. Ia pun lega bercampur heran, bagaimana orang-orang itu bisa menemukannya. Padahal sudah lama ia pasrah tak mengharapkan pertolongan datang. Ternyata orang-orang itu melihat kepulan asap dari gubuk yang terbakar kemarin. Tersadarlah pria tersebut. Ternyata yang disangkanya bencana justru merupakan berkah yang diberikan Allah. Pesan moral dari dongeng ini adalah terus berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan permohonanmu. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Anak burung unta dan ibunya. Suatu hari seekor anak burung unta sedang mencari makan. Ia tidak di dekat induknya. Anak burung unta itu mencari makanan seperti serangga-serangga, kadal, atau binatang-binatang kecil lainnya. Ketika anak burung unta itu pergi ke rerumputan yang kering, tidak sengaja burung unta itu mengagetkan 2 ekor burung gagak yang sedang mencari makanan di rerumputan itu. Burung-burung itu terbang jauh ke atas langit, dan sang anak burung unta itu merasa heran. Aku ini adalah seekor burung, tapi aku tidak pernah terbang seperti itu. Apakah aku bisa terbang seperti burung-burung gagak itu? Kata sang burung unta dengan heran. Setelah anak burung unta itu melihat para gagak terbang dengan bebasnya, anak burung unta itu langsung mencoba mengibas-ngibaskan sayapnya yang sangat pendek sambil meloncat-loncat. Namun hal itu tidak membuatnya terbang seperti burung-burung gagak. Anak burung unta itu kesal karena dia tidak bisa terbang seperti burung gagak. Setelah mencoba melakukan apa yang burung gagak lakukan, burung unta ini mencari cara lain untuk bisa terbang ke langit. Sambil berjalan, dia mencari cara hingga akhirnya dia bertemu dengan seekor burung puyuh. Anak burung unta itu sedikit heran dengan seekor burung puyuh itu. Anak burung unta itu memperhatikan gerak-gerik burung puyuh. Dia terus saja mencari makanan di darat dan tidak terbang. Apa dia seperti diriku tidak mampu terbang? Gumam anak burung unta itu. Kemudian anak burung unta itu mendekatinya dan bertanya, "Tuan Puyuh, apa kau tidak bisa terbang seperti diriku?" Sang puyuh menjawab, "Aku bisa saja terbang, namun tidak mampu terbang tinggi. Aku hanya mampu terbang pendek, itu pun untuk menghindari dari pemangsa." Anak burung unta itu bertanya,
"Bagaimana cara kau melakukannya, Tuan Puyuh?" Sang puyuh menjawab, "Mula-mula aku berlari dengan cepat, setelah itu aku mengepak-ngepakkan sayapku dan aku pun terbang." Mendengar penjelasan sang puyuh, anak burung unta itu mencoba melakukan apa yang telah burung puyuh jelaskan kepada dirinya. Kini anak burung unta itu berharap mampu terbang seperti burung puyuh. Anak burung unta itu berlari dengan sangat kencang, kemudian dia membuka sayapnya dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Namun tetap saja, kakinya terus menempel di atas tanah, dan badannya tidak bisa melayang di udara. Anak burung unta itu tidak putus asa, dia terus mencoba dan akhirnya dia merasa lelah. Ternyata apa yang dilakukan oleh sang anak burung unta itu ditonton oleh ibunya. Ibunya kini mendekati dirinya dan berkata, "Kenapa kau tidak bisa terbang seperti burung-burung yang lain? Coba perhatikan diriku. Aku akan terbang dan kau tahu di mana letak kesalahanmu. Kau tidak melompat saat akan terbang." Kemudian sang ibu burung unta itu berlari dengan kencang lalu melompat sambil mengibas-ngibaskan sayapnya. Namun dia tetap tidak mampu terbang. Pesan moral dari dongeng ini adalah, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita hendaknya bersyukur dengan apa yang kita miliki.